perusahaan-perusahaan bis nih banyak kecelakaan, seolah-olah tuh pengusaha bis itu menumbalkan bis itu. Makanya kita itu sudah nggak usah berpikir seperti itu. Itu kita lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga didampingi oleh sahabat saya yang selalu ada di sebelah kanan saya, Pak Zainuddin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Dun. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang tumbal di jalan tol. Wah, ini jadi gini ceritanya, Pak Ustadz. Ini di jalanan sering terjadi kecelakaan. Banyak cerita dulu di kampung saya ini, kalau lewat satu jalan itu memang sering terjadi kecelakaan, sehingga orang tua itu bilang nanti kalau lewat ngebel, rentet gitu. Di tikungan biasa tuh? Enggak, jalan lurus. Jalan lurus. Jalan tikungan. Oh, jalan lurus, tapi memang ada pohon-pohon besar lah Pak Ustadz di situ ya. Kiri kanan ya. Memang sering terjadi kecelakaan dan meninggal. Nah itu orang-orang bilang itu penunggu jalan minta tumbal gitu. Oke lah, karena banyak pohon gitu kan, kita percaya. Nah ini jalan tol nih Pak Ustadz. Jalan tol juga sering terjadi kecelakaan dan katanya itu penunggu jalan tolnya nyari tumbal gitu. Padahal kan jalan tol itu jalan beton ya, kok di situ ada rumah jin yang jin itu juga nyari tumbal gitu. Apa memang bisa seperti itu Pak Ustadz? Jin nyari tumbal gitu Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Apakah tumbal itu bisa dibuang di jalan? Insya Allah bisa. Bisa. Oh gitu. Mamanya Maksudnya dibuang di jalan tuh apanya yang dibuang? macam-macam. Ya. Jadi kalau dia itu tumbal itu untuk kaya, biasanya dia buang uang di jalan, tapi nggak harus di jalan tol. Kalau kejadiannya di jalan tol, dibuangnya di jalan tol. Iya, itu seharusnya kan seperti itu. Ya. Saya hanya cerita, kalau yang tumbal itu biasanya tumbal untuk kaya. Nah kalau di jalan tol kan nggak ada orang. Nah kalau istilahnya itu yang tabrakan, ini macam-macam, nggak harus tumbal. Kalaupun mamanya ada acara tuh di YouTube itu kan banyak ini orang-orang yang merasa dirinya hebat, manggil jin di situ dimasukin, ya aku yang apa namanya, aku yang jaga jalan sini, aku selalu minta tumbal kan gitu. Nah orangnya kan selalu percaya. Nah, saya nggak pernah mau percaya. Ketawa aja dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa Ustadz nggak percaya seperti itu, yang lain percaya tuh? Lah itu jinnya itu udah ditunggangin sama Dajjal biar orang itu percaya sama dia. Gitu Gimana? maksudnya. Makanya tidak boleh percaya dengan ramalan, ya begitu sebenarnya. Boleh itu menjadi berita, boleh, tapi nggak usah dipercaya. Karena itu jin itu sudah ditunggangi oleh Dajjal. Agar orang yang mendengar itu percaya. Kalau udah percaya, nanti dia akan di otaknya itu sadar atau tidak sadar, dia mau percaya hal-hal yang seperti itu. Sehingga dengan percaya hal-hal seperti itu, tetap Dajjal yang lain itu senang bahwa inilah yang dia cari, yaitu orang-orang Islam yang percaya dengan seperti itu. Yang lama-lama tergelincir. Ya pasti. Nanti akhirnya kalau pengen selamat ke sana, orang pinter sana, orang pinter situ, itu kan begitu arahnya. Awalnya udah percaya sebabnya ya. Ya, seperti itu. Makanya jangan, kalau dia ngomong dengerin aja biasa. Oh itu jin yang dikuasai Dajjal. Loh kenapa itu bisa di apa namanya?
bisa dihilangkan. Loh, persoalannya ini dia itu waktu bisa dihilangkan itu enggak persoalan dia di situ terus kok. Kenapa? Dia kan jin yang dikuasai Dajjal itu kan hanya memberikan proposal dia. Jin memberikan proposal. Proposal agar dikenal sama orang, orang akan percaya. Sama seperti umpamanya kamu nih, Pameran dong ya. iya, Pameran. kamu Iya, sama iya, Haji J nih, ketemu sama wanita nih. Wanita. Iya, kan benar. Kan benar. Cantik kan nih, Mas? Loh ya, nanti. Wanita itu ketemu senyum sama kamu sama Haji J nih. Oke. Ya. Ya. Kan sebenarnya kalau wanita itu ngomongnya nggak aneh-aneh. Cuma proposal wanita itu apa? Rambutnya kuning, dia ngerokok, pakai tank top, umpamanya. Namanya unique selling point. Malah tahu deh. Marketing. Jadi istilahnya itu memberikan sesuatu poin yang memang ini unik. Sebenarnya itu bukan Bisa unik. dijual. Sellingnya itu ya. Nah, si wanita ini nggak pernah ngomong apa-apa sama kamu, tuh, Ci. Tapi, nih, kalau proposalnya itu kamu terima, itu nggak ngomong dia, ini proposal saya begini, enggak. Proposal itu kamu terima itu gampang nggak sebenarnya? Minta nomor WA-nya. Nah, itu keterima sudah itu. Paham? Iya. Paham? Iya. Kalau kamu nggak Gitu ya. paham, bohong namanya. Kayak gitu ya. Loh, itu begitu. Ada Ustadz yang langsung minta nomor WA, berani gitu Ustadz? Loh, kalau itu jangan saya lah. Oh. Itu yang jadi tumbal. Kalau saya malu, malah malu. Bukan, yang jadi tumbal siapa itu? Yang jadi tumbal. Yang jadi tumbal Tum. Ini mau ditumbalin itu nih. Loh, segitu. Loh, jangan saya. Ya. Jadi itu proposal yang dia nggak perlu ngomong sebenarnya yang aneh-aneh. Itu. Karena dia diundang, ya masuklah ke situ. Yang datang ini pasti percaya. Kalau nggak percaya, nggak pergi dia. Oh iya. Ya, sama kalau ada orang membicarakan tauhid pergi, ya sama. Oh iya ya. Gitu. Sama, dia nggak suka dengan tauhid. Dia nggak suka disuruh mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dia tidak suka disuruh untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia tidak suka menjalankan amal-amal baik, amal-amal soleh dari akhlak-akhlak yang mulia. Nggak suka dia. Kenapa? Karena dia nggak punya dosa. Wah, Kan gitu. Dia nggak merasa suka. gitu ya. Merasa dirinya lah, kan sama. Iya benar. Nah, Masya Allah. itu proposal dari Dajjal melalui jin yang dipanggil oleh orang-orang di YouTube itu sebenarnya itu Dajjal aja. Propaganda juga ya. Itu bukan propaganda, karena manusianya sendiri. Kan gitu. Iya. Kenapa disuguhin dengan pakai rambut kuning dengan rokok aja kamu boleh minta nomor WA? Halo, kenapa begitu? Aduh. Hah? Kenapa coba? Ya kan pengen komunikasi lebih lanjut. Kan gitu kalau minta nomor WA. Itulah yang dicari Dajjal kan ya begitu sebenarnya. Agar percaya walaupun dia nggak ngomong, dia hanya ngomong iya saya yang menumbal di sini, saya penguasa sini ya, dia penguasa dia ngomong. Jangan-jangan Dajjal dan kolaborasi dengan jin ini tahu kesukaan orang yang dihadapi itu. Ya tahu. Makanya orang yang dihadapi atau orang yang memanggil jin itu ya sama di tubuhnya ya banyak Dajjal sebenarnya. Sebenarnya itu aja. Nah, disitulah kita harus memahami tumbal itu ada, bisa aja ada. Tetapi kalau kasus-kasus itu kan belum tentu itu tumbal. Bisa aja dia aja mereka-reka atau jin itu dimasuki Dajjal dan ngomong di situ di YouTube akhirnya dipercaya kan seperti itu. Kalau saya enggak, bisa aja lendutan apa namanya aspal yang lurus umpamanya. Kemudian pada saat aspal yang dimana itu berbelok tikungan tapi kemiringannya tidak tepat. Oke, ada justifikasi teknis. Iya, ada teknis di titik itu. Iya, Kemudian dari mana nih? Kenapa kecelakaannya selalu dari sono kok nggak dari sini? Nih. Kalau dari sini kan pendek baru keluar gerbang tol namanya. Relatif orang kan cenderung untuk hati-hati. Kalau di sana kan dia udah capek. Dia udah lurus, jenuh dan sebagainya.
Nah, inilah yang menyebabkan bisa ngantuk, terbuai dengan macam-macam, atau dia habis dari hotel mana yang jauh lah dia ya. Kalau lurus jenuh harus ada obat jenuhnya tuh. Ya itu hotel tadi itu sih. Masa di tengah jalan Makanya malah dibahas. Ini malah dibahas. Saya itu mobil. Jadi teknis ya, bisa ya, ya. teknis Bisa, sebenarnya itu benar-benar. teknis kendaraan yang dipakai, umpamanya hanya minibus, diisi oleh 10 orang atau 9 orang, yang itu kan keluar dari apa namanya muatan maksimum sebenarnya. Kemudian kecepatannya 100 lebih umpamanya. Wong yang 80 lebih aja udah kendaraan yang 9 orang minibus biasa itu langsung kanan kiri kalau setir itu. Kan itu yang menjadi, jadi orang itu nggak mau tahu. Harusnya dia dengan kok dengan kecepatan segini kok setir kok ke kanan ke kiri kok mudah sekali ya. Cobalah dia pelan menuju ke arah kecepatan, jangan 90 atau 100, ya 30 langsung di tol. Lah kan Malah nggak boleh. Malah nggak boleh lewat tol. kan saya Mengganggu yang lain. kan saya kan hanya ngajarin selamat. Oh iya, biar selamat. Bukan Pelan-pelan masalah asal boleh atau selamat. tidak boleh ya. Ya 60 cukup atau 50 60 di situ masih boleh lah insya Allah. Jadi Sesuai rambu lah yang diharuskan. kalau memang tidak sesuai rambut, turunkan orang itu kelebihan, kan gitu harus seperti itu. Nah, ini yang jarang sekali diketahui oleh orang. Itu memang sengaja ditabrak peraturan itu ya. Walau alam saya, ya biasanya juga seperti biasanya ya, sehingga kita lupa bahwa secara teknis itu ada. Jadi enggak, kenapa ada jin ngaku-ngaku? Loh, jin ngaku-ngaku kan karena dipanggil. Coba kalau enggak ada yang datang ke situ enggak manggil, enggak ada yang ngaku-ngaku. Yang manggil siapa? Lah ya orang yang datang di situ. Orang yang datang ke situ. Jadi ya begitu, kalau saya penguasa sini, loh di sini kan penguasanya Pak Gubernur. Tahu nggak? Kan jadi lucu ya. Jadi intinya adalah jangan percaya yang seperti itu. Apapun yang mereka buat orang-orang di YouTube lah, ini yang memasukkan jin masuk itu, jangan. Itu adalah kerjaan Dajjal yang memang akan menipu pikiran dan hati kita agar jauh dari Allah Ta'ala. Benar Ustaz. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti apa-apa setelah menonton YouTube tentang hal jin dan lain-lain, jadi kepalanya terobsesi gitu kan. Jadi wah liwat sini jadi Jangan seperti itu, karena memang jangan memberikan ya itu kan orang-orang ya biasanya nggak ngerti, dia cari uangnya lewat situ ya nggak ngerti lah. Kalau dia bilang, oh ini kan kebenaran, alah omonganmu sendirilah. Nah, belajar untuk memahami itu, percayalah hanya kepada Allah Ta'ala. Coba kalau kita di tol hati-hati ya, kalau kita capek istirahat, kan ada tuh pemerintah udah ngasih rest area, kan begitu ya, istirahatlah. Terkadang Ustaz, kita sebagai penumpang nggak berdaya atas kelakuan driver atau pengemudi yang ugal-ugalan ya Ustaz, karena mengejar setoran yang dia ingin dapatkan banyak gitu. Itu yang menyebabkan banyaknya kecelakaan. Turun di situ. Di tol? Turun di situ di mana tempatnya? Kan bukan di tol ngangkat orang. Oh gitu. Turun di situ. Loh kan saya rugi bayar, biarkan rugi tapi kan insya Allah selamat. Karena begitu caranya berpikir. Tidak ada masalah. Harus berpikir yang positif. Itu cara kita mengelola nyawa kita juga, keselamatan kita. Walaupun keselamatan itu milik Allah, iya. Tapi kan ada ikhtiar untuk menjadikan safe, untuk menjadikan selamat. Naik kendaraan, umpamanya contoh, umpamanya kendaraan hanya untuk 7 orang dengan beban maksimum itu hanya 80 kilo. Diisi 9 orang, orangnya 95 lah kan. Melebihi kapasitas. Melebihi kapasitas sebenarnya. Ya, nah, titik itu turun di situ. Jangan bilang rugi, enggak apa-apa. Daripada tidak selamat, ruginya gimana coba? Kan gitu. Mau nuntut siapa kalau yang nganter malah mati ya kan nggak bisa dituntut juga. Ini juga Ustaz, banyak berkembang nih isu-isu
entah benar entah tidak, perusahaan-perusahaan bis nih banyak kecelakaan, seolah-olah tuh pengusaha bis itu menumbalkan bis itu. Makanya kita itu sudah nggak usah berpikir seperti itu. Itu kita lihat aja bis itu balapan itu pantatnya itu dijejerin nggak ada 1 meter loh. Itu bukan masalah persoalan yang punya bis yang numbalin. Itu sedeng supirnya itu seperti itu. Pengemudinya ya? Iya, pengemudinya. Makanya begitu itu minta turun. Pak sopir turun gitu aja. Kalau ada truk yang kebanyakan remblong tuh, sehingga nabrak warung, nabrak apa, itu kelalaian manusia atau memang itu takdir Allah aja udah remblong, udah nggak bisa diceritain lah ya. Macem-macem itu ya, sopirnya ngantuk bisa, remnya blong bisa, keberatan bebannya bisa, warungnya hobinya nyuri ya bisa, macem-macem lah di situ. Ya. Ini kita kan menganalisa dulu sehingga yang mana-mana. Kalau udah gitu terjadi, udah terjadi mau apa lagi kan gitu. Makanya kalau kita kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, kuatkan tauhid kita, beratkan amal soleh kita, itu kan nanti Allah yang lindungi. Termasuk naik bis pun dilindungi ya? Insya Allah. Pada saat kita naik, kita ketir-ketir dilindungi, turun tabrakan malah di depan bisa. Seperti macam-macam cara Allah itu begitu. Alhamdulillah, saya sudah turun kan gitu. Itu cara Allah ngasih perlindungan. Sopirnya dihujat, nabrak mati sopirnya, atau nabrak patah kakinya. Ya begitu itu. Tapi kok ya nggak belajar gitu loh. Sopir-sopir yang hobinya ngebut itu nggak pernah belajar. Karena nggak pernah lihat YouTube, tidak pernah dengar pengajian kali dia. Dia bilangnya nyari uang. Loh, nyari uang kan nggak ngebut. Gitu harusnya. Pakai inilah. Kalau nyari uang yang baik itu termasuk nyetirlah yang baik. Kecepatan ya bolehlah banter kalau pas kosong. Jangan ada bus, urut-urutan beginilah. Ya penumpangnya ya keter-keter. Nah, insya Allah kalau masalah tumbal tidak usah lari ke arah sana. Biasa aja. Yang penting kalaupun umpamanya si sopir ini sopan, normal nih sopan itu ya, kalau memang kosong cepat, kalau lagi rame ya enggak, normal lah ya. Kemudian ibadahnya bagus, imannya kuat, amal solehnya cukup. Itu yang namanya di jalan itu banyak jin, itu takut kok sebenarnya. Maksudnya jinnya takut? Iya, dia tahu kalau ini nggak bisa saya ganggu nih kayaknya. Udah. Insya Allah seperti itu. Kenapa takut? Allah nggak ngerti, karena Allah melindungi aja. Caranya bagaimana nggak ngerti. Jadi bagaimana cara Allah melindungi hamba-hambanya? Macam-macam. Bukan terus hambanya terus dilindungi terus gara-gara saya nih, enggak boleh, itu orang sombong namanya, enggak boleh, itu sombong. Dan Allah tidak menyukai orang-orang sombong. Orang sombong, insya Allah masuk neraka. Jadi kita enggak usah, semuanya terjadi itu atas izin Allah, jadi kita harus belajar. Nah, kalau memang di jalan raya ada tumbal, tidak terlalu percaya saya. Kalau di pasar banyak tumbal, iya saya masih oke lah, karena cara-caranya kan cara-cara secara teknik itu masuk akal. Masuk akal ya. Kalau di jalan raya mau tumbal apa nih? Ada si iri-irian di jalan raya. Wah, ngebut tuh. Kalau ngebut aja naik Ferrari tuh. Maksudnya mau apa kamu cerita? Iri punya Ferrari itu kan, iri terus disantet. Taruh tumbal di jalan. Ya, insya Allah kalau kita pahami seperti itu, tetap dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala, kuatkan iman kita pada Allah, tauhid kita kuatkan, semua pekerjaan baik kita awali dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah. Kemudian tiap hari bersyukur pada Allah Ta'ala atas karunia dan nikmat diberikan pada Allah Ta'ala. Terus insya Allah nanti Allah yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Rezeki mau dipaskan di titik itu atau dilebihkan, itu hanya Allah Ta'ala. Tidak usah kita memaksa Allah. Allah itu sudah tahu seberapa kemampuan seorang manusia. Jadi kalau dia itu memaksa, Allah itu memberikan rezeki, diketawain sama malaikat Mikail dia. Kamu itu makhluk kok nyuruh sama Tuhanmu, gimana sih? Kan gitu. Padahal diketahui sama para malaikat, kelakuannya memang nggak bagus.
Dan seperti itu. Jadi harus belajar memahami tentang tauhid. Ya, nah, mudah-mudahan dengan itu, insya Allah kita kalau kita berkendara ya hati-hati, yang normal, kecepatan yang normal. Jangan umpamanya tahu mobil ini gede, baru, harganya 3M, ngebut, sambil ngomong, wah mobil ini memang hebat, ngomong sama istri sama anak-anaknya, ngebut, wah ini ngebut aja nggak ada apa-apa, bres, anak istrinya mati, karena yang dibanggain adalah mobilnya. Begitulah orang, makanya tidak perlu kita bangga-banggain sesuatu, termasuk tidak perlu kita membanggakan ibadah-ibadah kita. Serahkan aja langsung sama Allah Ta'ala. Kalau kita berhitung dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sombong, bangga dan sombong, nanti muncul ujub, riak, bangga, sombong, udah itu aja. Serahkan aja pada Allah Ta'ala, nggak usah berhitung. Mau berhitung, dosa kita aja yang kita hitung. Nah, baru itu menjadi lebih baik, karena udah tahu dosa kita banyak, mohon ampun, taubat dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danung. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.